Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang budiman, dalam beberapa hari terakhir ini, keluarga besar Pondok Pesantren, keluarga besar Nahdlatul Ulama, para santri dan umat muslim pada umumnya tengah bersukaria penuh rasa syukur atas ditandatanganinya Perpres nomor 82 tahun 2021 oleh yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Perpres ini disambut dengan sukaria dan penuh rasa syukur karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan serta perhatian negara terhadap eksistensi dan kontribusi serta kehadiran pondok pesantren. Perpres tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren ini adalah angin segar bagi seluruh santri dan pengelola pondok pesantren terkait masa depan pengembangan pendidikan pesantren di masa yang akan datang. Kalau kita sedikit menengok ke belakang, ada beberapa undang-undang yang membahas tentang pendidikan. Ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan. Ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dari ketiga undang-undang itu, Undang-Undang nomor 4 tahun 50, Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu sama sekali tidak menyebut-nyebut pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Baru di dalam pendidikan baru di dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ada salah satu pasal yang membahas dan menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari komponen pendidikan nasional, yaitu pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Bagi PKB, tentu dua pasal ini atau dua ayat ini tidak cukup untuk menjamin bagaimana pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Di bawah pimpinan Panglima Santri Nusantara, Gus Muhaimin Iskandar, PKB terus berupaya agar pemerintah mengakui eksistensi pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dan pemerintah bisa hadir dan ikut berkontribusi dalam proses pengembangannya. Perjuangan itu terus dilakukan oleh fraksi PKB dan akhirnya pada tahun 2019 terbit undang-undang tentang pondok pesantren. Setelah menunggu 2 tahun, Bapak Presiden akhirnya menandatangani Perpres tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini angin segar bagi kita, karena di dalam Perpres itu setidaknya ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, Perpres ini bisa menjadi dasar bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota ikut bertanggung jawab dalam proses pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan keagamaan di pondok pesantren dengan skema alokasi melalui pos belanja hibah. Tentu pada saat ini dan beberapa waktu yang lalu, hibah kepada pondok pesantren atau bantuan sosial kepada pondok pesantren sudah sering dialokasikan oleh pemerintah.
Tetapi dengan hadirnya Perpres ini akan jauh lebih memperkuat, dan kita berharap bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi akan jauh lebih serius untuk mengalokasikan sumber daya anggaran pemerintah untuk kemajuan pondok pesantren. Bila di masa-masa yang lalu bantuan untuk pondok pesantren dalam bentuk hibah itu hanya seala kadarnya, maka kita berharap hibah ke depan itu bisa terskema dengan baik, terprogram dan tersusun dengan rapi, sehingga hibah yang diterima oleh pondok pesantren itu memang menjadi bagian dari desain pembangunan pendidikan di tanah air. Yang kedua yang paling menarik di dalam Perpres ini adalah ada bab khusus, yaitu dalam bab 3 pasal 23 yang membahas tentang dana abadi pondok pesantren. Dibahas di dalam pasal 23 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan ini menunjukkan sebuah harapan yang luar biasa bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren di masa yang akan datang. Apa itu dana abadi? Dana abadi secara sederhana artinya dana yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan, kita berpedoman kepada konstitusi hasil amandemen bahwa setidaknya anggaran negara untuk fungsi pendidikan itu tidak boleh kurang dari 20% dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten dan kota. Di dalam APBN, mulai tahun 2010 melalui perubahan Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010, pemerintah mulai menyisihkan anggaran dari fungsi pendidikan itu ke dalam dana abadi pendidikan yang dikelola oleh sebuah unit yang bernama Badan Layanan Umum LPDP. Pada tahun 2021, total dana abadi pendidikan sebesar 70,1 triliun. Pada tahun 2020 itu sebesar 50, sekian triliun. Artinya terjadi setiap tahun pertumbuhan jumlah dana abadi pendidikan. Di dalam Perpres itu dijelaskan bahwa dana abadi pendidikan pesantren atau dana abadi pesantren itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Artinya ke depan pondok pesantren akan mendapatkan anggaran untuk pengembangan dan kemajuan penyelenggaraan pendidikan di pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Ini akan luar biasa pengaruhnya terhadap penyelenggaraan fungsi pondok pesantren, yaitu fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ada pertanyaan teknis yang masuk ke saya melalui jejaring WA dan sosmed yang lainnya. Apa itu Kang Levi yang dimaksud dengan dana abadi? Apakah pemerintah mengalokasikan anggaran lalu dibagikan ke pesantren, tapi sama pesantren tidak boleh diganggu, atau yang disebut dengan dana bergulir? Saya katakan bahwa yang disebut dengan dana abadi itu tidak demikian. Dana abadi itu dana yang dialokasikan oleh pemerintah, disimpan di unit yang disebut dengan Badan Layanan Umum BLU, LPDP, lalu kemudian sama LPDP itu dikelola. Pengelolaan dana abadi pendidikan itu setidaknya menggunakan dialokasikan ke dalam 3 fokus. Yang pertama, apakah itu investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Yang pertama, dibelikan ke dalam surat utang negara (SUN), kemudian obligasi BUMN, dan yang ketiga adalah deposito. Hasil dari usaha yang dilakukan oleh BLU LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan itu yang kemudian nanti dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan. Sampai tahun 2019 ada 2 fokus yang dibiayai oleh dana abadi pendidikan. Yang pertama beasiswa bergelar dan non gelar, yang kedua adalah pembiayaan untuk kegiatan riset dan penelitian. Sejak 2019 masuk 2 fokus lagi, yaitu tentang dana abadi pendidikan untuk perguruan tinggi dan dana abadi untuk kebudayaan. Tahun 2021 sekitar 60,1 triliun dana abadi pendidikan, 4,99 triliun dana abadi untuk penelitian,
3 triliun dana abadi perguruan tinggi, dan 1 triliun dana abadi untuk kebudayaan. Kita berharap Bapak Presiden Jokowi mudah-mudahan pada APBN 2022 dan APBN 2023 dapat menyisihkan anggaran dari fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Pendidikan dan Kementerian Agama itu dalam jumlah yang besar untuk dana abadi pondok pesantren. Dengan demikian kita berharap pondok pesantren bisa terus berkontribusi untuk kemajuan peradaban, untuk kemajuan bangsa, dan untuk kemajuan ilmu agama serta ilmu pengetahuan. Dengan dana abadi pendidikan ini mudah-mudahan pondok pesantren akan terus melahirkan para cendekiawan, para ilmuwan yang dapat berkontribusi untuk kemajuan kesejahteraan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Kita berharap Perpres ini akan menjadi jembatan emas untuk kemajuan pondok pesantren di tanah air. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.